yang ngerebut suami aku. Gak usah kasar kamu sama istri aku ya. Mas, aku yang istri kamu, Mas. Sadar, Mas. Udahlah Mas, gak usah diladenin. Aku mau istirahat aja. Mendingan kamu usir aja dia. Kamu aja yang pergi dari sini. Kamu keluar kamu. Mas, sadar, Mas. Keluar. Mas Hendra, kamu gak apa-apa deh. Mas Hendra, Mas Hendra. Kamu lihat sendiri kan, Nis. Dia benar-benar udah gak kenalin aku lagi loh. Mbak Rina tahu kenapa suami Mbak bisa berubah sedrastis itu? Saya nggak tahu, Mbak. Rasanya seperti saya tuh bukan melihat Mas Hendra yang saya kenal lagi, Mbak. Seperti ada orang lain, Mbak, dalam tubuh suami saya. Feeling aku tuh ada yang gak beres. Aku nggak tahu ini bisa benar bisa salah ya. Tapi aku ngeliat perempuan itu kayak ada aura yang negatif gitu. Dia tuh kayak pakai sesuatu di tubuhnya, Rin. Pakai sesuatu? Maksudnya gimana sih? Suami kamu kayaknya diguna-guna, Rin. Diguna-guna? Kamu nggak lihat? Dia sebegitu nurutnya sama perempuan itu. Sampai tega ngelakuin ini sama kamu. Mbak Rina, kamu tuh sabar banget ya Mbak ya. Saat itu memang cuma rasa sabar yang saya punya, Mbak. Saya akhirnya terpaksa pindah kamar. Saya tahu yang minta bukan Mas Hendra, tapi perempuan itu. Mas Hendra! Kamu bisa nggak sih ketok pintu dulu? Nggak sopan banget jadi perempuan. Ini kamar aku ya. Sekarang udah jadi kamar aku. Rina! Apa-apaan sih kamu? Sen. Mas! Dia pikir dia bisa gantiin posisi aku. Kamu guna-guna Mas Hendra kan? Biar dia mau nikah sama kamu. Gawat. Dari mana dia tahu kalau Mas Hendra udah aku guna-guna? Jangan-jangan temannya yang tadi lagi yang ngerti soal ginian. Sayang, masa dia bilang aku guna-guna kamu? Padahal kan kamu nikahin aku gara-gara kamu sayang kan sama aku. Ya kan? Rina, kamu jangan asal nuduh ya. Aku nikahin dia karena aku cinta. Aku sayang sama dia. Enggak, Mas. Kamu tuh harus sadar. Kamu tuh lagi diguna sama dia. Kamu tuh gak pernah cinta, Mas, sama dia. Kamu tuh cintanya sama aku, Mas. Aku ini istri sah kamu, Mas. Udah saya nggak usah diladenin, nggak usah didengerin dia. Keluar kamu. Udah, berhenti. Rina, keluar kamu. Enggak, Mas. Aku gak mau keluar dari sini. Keluar kamu. Mas, gak mau. Keluar. Rasanya saya mau cerai aja, Mbak. Mana ada sih perempuan yang mau dimadu? Jadi akhirnya Mbak Rina meminta cerai dari suami. Akhirnya enggak, Mbak. Karena selain saya lagi hamil, saya sadar kalau saya ninggalin Mas Hendra dalam kondisi seperti itu, nggak akan ada lagi orang yang bisa nolongin dia. Jadi Mbak bertahan dan berusaha melepaskan Mas Hendra dari guna-guna perempuan itu. Iya, Mbak. Ya Mbak, malam ini saya akan taburkan tanah kuburan ini. Rasain kamu, Rina. Makanya jangan main-main sama aku. Kamu bakal ngerasain akibatnya. Lalu bagaimana Mbak? Apakah berhasil? Enggak, Mbak. Rumah malah jadi seram. Ada sebayangan hitam. Dan juga tercium bau-bau aneh. Kok panas banget sih? Astagfirullahaladzim, apa lagi itu? Perjuangan Mbak berat banget ya Mbak Rina.
Iya Mbak. Bahkan nyawa saya dan bayi dalam kandungan saya juga menjadi taruhannya Mbak. Mas, tolong aku Mas, ya Allah. Mas. Mas. Mas Hendra. Mas. Mas. Mas Hendra. Mas. Mas. Mas Hendra tolong Mas. Au, Mas Hendra tolong. Mas Hendra tolong. Mas. Mas Hendra tolong Mas. Mas tolong. Aduh, Mas. Mas. Malam itu Mbak, nggak ada satupun yang nolongin saya. Mbak, terus bagaimana kondisi kandungan Mbak? Kalau memang keguguran, saya ikhlas Mbak. Tapi setelah berjuang antara hidup dan mati, akhirnya saya berhasil sampai di rumah sakit. Dan kandungan Mbak berhasil diselamatkan. Alhamdulillah selamat Mbak. Sejak kejadian itu, dokter nyuruh saya banyak istirahat. Saya juga harus recovery total supaya janin di kandungan saya tetap sehat dan normal. Terus bagaimana reaksi suami Mbak begitu dia mengetahui bahwa Mbak hampir keguguran? Dia nggak peduli Mbak. Dia udah terjerat guna-guna perempuan itu. Padahal aku udah hampir mau keguguran, Nis. Tapi Mas Hendra tetap gak peduli juga. Sabar ya Rin. Insya Allah semuanya ada jalannya. Aku udah gak tahu lagi gimana caranya biar Mas Hendra cepat sadar. Dan juga biar dia cepat lepas dari guna-guna perempuan itu. Kalau gitu sementara kamu mau nggak tinggal sama aku? Biar hal kayak gini tuh nggak terjadi lagi. Mau ya? Gak, aku gak mau ninggalin Mas Hendra sendiri. Apalagi kalau sama perempuan itu. Dan dia juga masih tinggal sama perempuan itu. Kalau gitu sekarang, kamu banyakin sholat ya. Banyakin berdoa, zikir, dekatkan diri sama Allah. Insya Allah, Allah akan bantu kamu. Miss, oh bener. Makasih ya. Makasih kamu udah selalu ada buat aku. Kamu sabar, aku ada selalu buat kamu. Makasih. Mas, lihat deh. Bagus banget kan perhiasannya. Iya sayang, bagus-bagus banget ya. Kamu suka? Ya udah pesan sekarang ya. Nanti semuanya aku yang bayar. Kamu baik banget sih. Kayak kamu kan juga mau transfer aku. Iya sekarang aku transfer kamu ya buat belanja perhiasan. Mas, kita udah lama banget gak sholat berjamaah. Bentar lagi udah masuk zuhur, Mas. Kamu kalau mau sholat, ya sholat aja sana, nggak usah ngajak-ngajak. Sholat aja sendiri sana. Mas, aku ini tuh istri kamu, Mas. Yang di perut aku ini adalah daging kamu. Emang aku peduli? Itu urusan kamu. Mas, sadar Mas. Kamu tuh dalam pengaruh guna-guna dia.
Mau apa sih kamu? Ganggu aja. Udah pergi sana, pergi. Ayo mas, ikut aku. Ayo mas. Lepasin. Udah pergi aja sana. Mas, ikut aku. Aku menangis sendiri di sini. Mas, Mengingat semua Mas. yang telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Ku tak mungkin kembali pada Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan ya Allah. Hanya satu ya Allah permintaanku. Sadarkanlah Mas Hendra ya Allah. Dan jauhkanlah dia dari pengaruh buruk perempuan itu ya Allah. Panas banget sih. Ada apa kamu, Mas? Aku panas banget ini. Panas. Aduh, aku haus banget sayang. Jangan-jangan mengaruh guna-gunanya mau lepas lagi. Gawat. Kembalikanlah ya Allah suamiku ke jalan yang benar. Aku gak ikhlas ya Allah. Aku gak bisa ya Allah menerima ini semua. Tapi aku tahu ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengubah ini semua. Udah sayang, kamu tunggu sini ya, aku ambilin minum ya. Iya, cepetan. Aduh, panas.